Teman-teman, perkenalkan nama saya Jari Andriani. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen jasa bank lainnya dan juga asuransi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu manajemen jasa bank lainnya. Yang pertama, kita masuk ke jasa bank. Apa bank hanya menyediakan jasa simpanan dan kredit? Tentu saja tidak, karena bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya. Semakin lengkap jasa yang ada di bank tersebut, maka nasabah hanya perlu melakukan transaksi di satu bank saja, dan hal ini akan mempermudah nasabah. Jadi, nasabah tidak perlu repot-repot untuk mencari bank lainnya. Kita masuk ke jasa lainnya yang pertama, yaitu ada transfer. Transfer yaitu merupakan pemindahan dana dari suatu rekening ke rekening lainnya. Simpelnya, kalian bisa mengirimkan uang tanpa harus bertemu langsung orang tersebut. Bisa lewat bank maupun mobile banking. Jadi buat yang perantau, orang tuanya nggak perlu repot-repot lagi kirim lewat kantor pos, karena udah bisa transfer. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikirimkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat seperti cek atau bilet giro yang berasal di dalam kota. Proses penyelesaian warkat-warkat clearing. Yang pertama, clearing keluar. Membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Kedua, clearing masuk. Menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank bersangkutan. Yang ketiga, pengembalian clearing. Pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pajak yang bersangkutan, pembayaran atau tertarik, yang berada di tempat lain menyetujui pembayarannya. Yang kelima ada safe deposit box. Untuk teman-teman yang bingung mau menyimpan barang-barang berharga di mana, seperti dokumen berharga, ijazah, surat tanah, emas, uang, dan lain-lainnya, bisa menggunakan jasa bank yang satu ini, yaitu safe deposit box. Nah, bank tersebut akan menyediakan sebuah tempat untuk disewakan kepada nasabah. Gunanya untuk menyimpan barang-barang berharga kita. Dan setiap boxnya terdiri dari berbagai macam bentuk dan juga dari berbagai macam ukuran dan beda-beda harga tentunya. Yang keenam ada bank card. Bank card adalah kartu debit berupa kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening tabungan atau giro, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek elektronik data capture. Yang ketujuh ada traveler's check. Traveler's check atau cek perjalanan digunakan sebagai alternatif mata uang kertas dan dimaksudkan untuk membantu wisatawan. Produk tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang berlibur ke luar negeri. Ini menawarkan cara aman untuk bepergian ke luar negeri tanpa risiko kehilangan uang tunai. Pihak penerbit, biasanya bank, memberikan jaminan terhadap cek yang hilang atau dicuri. Yang ketujuh ada bank garansi. Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin atau nasabah yang bersangkutan mengalami wan prestasi. Dengan layanan jasa keuangan ini, keamanan pembayaran dan kelancaran transaksi bisnis kamu akan dijamin oleh bank dengan proses yang cepat dan mudah. Nah, yang terakhir adalah letter of credit. Apa teman-teman adalah seorang pengusaha? Atau orang tuanya? Atau teman dari temannya seorang pengusaha? Tapi takut kirim uang untuk impor barang karena khawatir barangnya nggak sampai-sampai. Atau teman-teman mau ekspor barang tapi takut pihak yang membeli tidak menyelesaikan pembayaran.
Jangan khawatir karena bank menyediakan jasa letter of credit atau surat kredit berdokumen. Letter of credit merupakan janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada penerima untuk membayar atau menerima draft. Mengizinkan bank lain untuk membayar dan menerima atau mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh penerima sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Jadi dengan kata lain, layanan jasa ini akan berperan sebagai perantara yang menangguhkan pembayaran sampai terpenuhinya transaksi antara dua belah pihak. Lalu materi selanjutnya yaitu asuransi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Triwana Putra dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asuransi. Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dapat diakses secara daring. Pengertian asuransi merupakan pertanggungjawaban di antara dua pihak yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari asuransi. Terdapat dua fungsi utama dari asuransi, yaitu asuransi utama dan sekunder. Asuransi utama itu yang pertama memberikan kepastian. Asuransi akan memberikan kepastian terkait pembayaran atau ketidakpastian akan kerugian. Pasalnya, kerugian dapat dikurangi dengan perencanaan administrasi yang lebih baik. Jadi, asuransi membantu membebaskan pemegang polis dari tugas yang begitu sulit untuk mengatur sejauh mana kerugian yang bisa terjadi terhadap suatu hal. Dan yang kedua itu memberikan perlindungan. Fungsi selanjutnya ini untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian ini tidak pasti akan datang atau waktu datangnya dan bila terjadi risiko. Seseorang dapat menderita kerugian entah sebesar apa tanpa adanya asuransi. Sebab itulah asuransi hadir untuk menjamin adanya pembayaran atas kerugian untuk melindungi tertanggung dari penderitaan. Dan yang selanjutnya itu pembagian risiko. Oleh karena risiko bersifat tidak pasti, kerugian yang timbul dari risiko pun tidak pasti. Saat risiko terjadi, tentu umumnya kerugian yang turut timbul akan ditanggung oleh mereka yang terkena risiko. Dan selanjutnya itu fungsi sekunder. Fungsi sekunder itu yang pertama itu pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan kerugian masyarakat. Asuransi dapat mengurangi kerugian yang dapat menyebabkan pembayaran yang lebih rendah terhadap tertanggung. Dan yang kedua itu memberikan modal. Asuransi memberikan modal. Ya, akumulasi dananya diinvestasikan dalam saluran produktif. Industri, bisnis, bahkan individu dapat diuntungkan oleh investasi dan pinjaman dari perusahaan asuransi. Dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Sifat efisiensi dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesengsaraan dan kekhawatiran atas kerugian akibat kerusakan harta benda atau kematian. Dengan adanya kepastian demikian, masyarakat dapat memperlakukan diri mereka dengan lebih baik. Ini pun memicu mengapa mencapai hal yang lebih baik dan menjadi lebih efisien secara massal. Dan yang selanjutnya itu membantu kemajuan ekonomi. Perlindungan yang diberikan asuransi kepada masyarakat dari kerugian besar berupa kerusakan atau kehancuran hingga kematian, memberikan inisiatif untuk bekerja keras demi kemajuan masyarakat. Sekian penjelasan dari fungsi asuransi. Islam NPM 2261 201055. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur asuransi. Pertama, asuransi merupakan suatu rencana manajemen risiko untuk menggunakan polis sebagai nilai lindung terhadap kerugian yang tak pasti. Kedua, pertanggungan dari asuransi tak akan mengurangi besarnya kerugian yang
mungkin dihadapi, tetapi akan memastikan bahwa kerugian tersebut dibagi dan didistribusikan di antara beberapa pihak. Ketiga, banyak klien dari perusahaan asuransi yang mengumpulkan risiko mereka dalam satu paket. Keempat, dengan demikian, tertanggung membayar premi bersama-sama dan mendapatkan uang yang diklaim. Dari akumulasi dana ini, salah satu atau beberapa di antara mereka yang mengalami hal yang tak diinginkan. Kelima, pertanggungan asuransi dapat berlaku untuk biaya kerusakan kendaraan atau kehilangan properti, biaya pengobatan, dan lainnya. Dan yang keenam, komponen utama dari polis asuransi termasuk premi, limit polis, dan deductible. Pemegang polis perlu memeriksa secara menyeluruh saat membeli polis asuransi. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Demi melindungi keluarga karena kematian dini atau kematian selama masa polis, kita dapat memanfaatkan adanya asuransi jiwa. Pasalnya, asuransi ini memberikan penanggungan jika ada keluarga yang diasuransikan mengalami kematian karena hal-hal tertentu. Kemudian ada asuransi seumur hidup, di mana ini berbeda dengan pengertian asuransi berjangka. Asuransi seumur hidup ialah yang memberikan pertanggungan seumur hidup dan umumnya hingga mencapai usia 99 tahun. Asuransi ini memang polisnya seumur hidup selama ia menjaga polisnya tetap aktif dan konsisten selama membayar premi. Kemudian ada asuransi unit link. Berikutnya, asuransi unit link ialah asuransi sekaligus rencana investasi. Dengan membayar premi, kita akan mendapatkan penanggungan sekaligus pembelian unit ekuitas, utang atau instrumen lain yang terkait dengan pasar. Kemudian ada asuransi kesehatan. Selain asuransi jiwa, kita dapat membeli asuransi kesehatan untuk diri sendiri atau keluarga seperti pasangan, orang tua, saudara kandung, sampai buah hati. Umumnya, beberapa asuransi atau perusahaan asuransi memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita bisa memakai nomor polis untuk memanfaatkan layanan non-tunai di rumah sakit yang terikat tersebut. Kemudian ada asuransi pendidikan. Mirip dengan asuransi unit yang tadi, asuransi pendidikan pun bisa berfungsi sebagai skema investasi. Saat membayar premi untuk anak usia 18 tahun atau usia tertentu, sesuai dengan ketentuan polis asuransi, kita dijamin untuk menggunakan tujuan pendidikan ke anak dan bukan orang lain, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada asuransi investasi. Inilah asuransi investasi di mana kita dapat membeli polis sekaligus melakukan investasi. Asuransi unit link termasuk dalam asuransi investasi yang memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai yang berasal dari pengembangan dan dana investasi sesuai pilihan yang ada. Sama seperti namanya, terdapat dua manfaat dari asuransi link, yakni proteksi dan nilai tunai. Jadi, premi yang perlu dibayarkan oleh pemegang polisnya sebagiannya dialokasikan untuk proteksi dan investasi. Yang ketujuh ada asuransi kendaraan. Di era sekarang agaknya asuransi kendaraan merupakan suatu hal yang wajib demi melindungi aset berharga dari kecelakaan atau kerusakan lainnya dan menutup kerugian yang mungkin perlu ditanggung. Yang kedelapan ada asuransi kecelakaan. Umumnya asuransi kecelakaan seringkali disepelekan karena masyarakat beranggapan perusahaan mereka telah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Namun, pikirkanlah kembali aktivitas dan kondisi kerja kita. Yang kesembilan ada asuransi korporasi. Perlindungan akan didapatkan karyawan dari suatu korporasi dalam asuransi korporasi yang merupakan asuransi kumpulan. Secara umum, perusahaan biasanya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan mereka sebagai aset berharga terkait keberlangsungan bisnis. Yang ke-10 ada asuransi perjalanan. Saat membeli tiket pesawat atau kereta api, kita sering menemukan opsi pembelian asuransi dengan biaya minimal.
Ada pula opsi membeli asuransi perjalanan jika kita pergi ke luar negeri atau sering melakukan perjalanan dengan pesawat. Dengan asuransi ini, kita dapat mengklaim pembatalan perjalanan, penundaan penerbangan, atau kehilangan bagasi. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bisa dipahami walau masih banyak kekurangannya, dan terima kasih sudah menonton.